Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rike Di Agusti dengan NIM 21129108. Nah, di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pengertian dari sistem sirkulasi atau peredaran darah pada manusia adalah sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup. Nah, sistem ini juga biasa disebut sebagai sistem transportasi. Dikarenakan sejalan dengan aliran darah, juga mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh, sehingga tersebar merata, tidak hanya pada manusia, begitu juga dengan hewan. Nah, sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah besar, dan yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, selanjutnya oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh, lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Atau peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Organ atau alat sirkulasi peredaran darah manusia. Nah, untuk lebih memahami pembahasan ini akan lebih baik jika kita kaji terlebih dahulu tentang darah dan organ-organ atau alat yang ikut kerjasama membantu peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama adalah darah. Darah adalah alat transportasi utama dalam sistem sirkulasi. Darah memiliki fungsi yang cukup banyak di antaranya. Yang pertama, mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke jaringan dan paru-paru, mengangkut zat-zat lainnya ke seluruh tubuh seperti makanan, ion, hormon ke seluruh tubuh, berperan aktif melawan bakal penyakit, memelihara keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme, dan memelihara suhu tubuh pada kondisi normal sekitar 30 derajat Celcius. Nah, darah memiliki komponen penyusun yaitu plasma darah. Plasma darah memiliki fungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia, membawa mineral telarut, glukosa, asam amino, vitamin, karbon dioksida, dan bahan-bahan buangan. Selanjutnya, menyebabkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin, serta menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Komponen penyusun yang kedua yaitu sel darah. Nah, sel darah merupakan komponen lain dari darah. Dalam darah terdapat sekitar 45% sel darah yang merupakan padatan lebih sedikit dari plasma darah. Organ yang selanjutnya yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup kita.
Sudah jadi rahasia umum bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat lainnya untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah. Pembuluh darah dapat kita ibaratkan sebagai selang yang bersifat elastis. Sifat ini sangatlah bermanfaat untuk mempertahankan tekanan darah yang stabil. Berdasarkan fungsinya, susunan pembuluh darah dapat digolongkan menjadi yaitu arteri, vena, dan kapiler. Fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, mensuplai oksigen dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, mengembangkan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Menjaga suhu tubuh, mendistribusikan hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Nah, gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi ini merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Dan hipotensi merupakan penyakit tekanan darah rendah yang salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi makanan. Yang ketiga, anemia. Anemia ini merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh peredaran darah yang hebat, sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Yang terakhir adalah leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya sel darah putih. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya, tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.